Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Epidemiologi Pelayanan Kesehatan. Di sini kami akan membahas mengenai ketepatan dalam menguraikan faktor kinerja pelayanan kesehatan. Kelompok kami ini beranggotakan 5 orang. Itu ada saya sendiri, Septi Melindewi, dan teman saya, Christine Mutiara Tarigan, Afifa Nurfaidah, Alfira Novitasari, dan Esther Liana. Topik yang akan kita bahas ini ada penilaian kinerja, tujuan penilaian kinerja, konsep dasar penilaian kinerja, metode penilaian kinerja, objek penelitian, dan review kepustakaan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Pertama, kita akan membahas mengenai penilaian kinerja. Jadi, penilaian kinerja ini adalah upaya untuk melakukan penilaian hasil kerja atau prestasi. Definisi ini berasal dari Dinkes Kabupaten Bondowoso. Nah, pada puskesmas terdapat 3 ruang lingkup yang dinilai, yaitu pelayanan kesehatan, manajemen puskesmas, dan mutu pelayanan puskesmas. Yang kedua, ada tujuan penilaian kinerja. Tujuan melakukan penilaian kinerja ini yang pertama, mengukur dan menilai pencapaian tujuan puskesmas. Yang kedua, tercapainya tingkat kinerja yang berkualitas secara optimal. Yang ketiga, mendapatkan gambaran tingkat pencapaian puskesmas di akhir tahun. 4. Mengetahui tingkat kinerja puskesmas pada akhir tahun. Yang kelima, mendapat informasi analisis kinerja puskesmas. Yang keenam, mendapatkan masukan penyusunan rencana kegiatan puskesmas di tahun yang akan datang. Ya, baik. Selanjutnya ada konsep dasar penilaian kinerja. Di sini saya mengambil pendapat beberapa ahli pada tahun 2000, yaitu penilaian perilaku yang meliputi penilaian kesetiaan, kejujuran, kepemimpinan, kerjasama, loyalitas, dedikasi, serta partisipasi. Begitupun dengan Handoko pada tahun 1994 di halaman 11 mengenai konsep penilaian kinerja, yaitu adalah nilai penting dari penilaian kinerja yang menyangkut penentuan tingkat kontribusi individu atas kinerja yang diekspresikan dalam penyelesaian tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan di sini dalam kegiatan penilaian kinerja. Di antaranya, memenuhi manfaat penilaian dan pengembangan, kemudian mengukur dan menilai berdasarkan pada perilaku yang berkaitan dengan pekerjaan, kemudian ada merupakan dokumen legal, serta merupakan proses formal dan non-formal. Selanjutnya, ada metode penilaian kinerja. Menurut Dessler pada tahun 2008 sampai dengan pada halaman 295, jadi metode-metode dalam penilaian kinerja karyawan itu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada metode Behaviorally Anchored Rating Scale. Pada metode ini adalah metode penilaian yang membidik pada kombinasi insiden kritis dan peringkat atau quantified ratings dengan menggunakan skala yang menggambarkan secara spesifik tentang kinerja yang baik dan buruk. Kemudian metode Behaviorally Anchored Rating Scale terdiri dari suatu seri 5 hingga 10 skala perilaku vertikal untuk setiap indikator kinerja. Untuk setiap dimensi disusun 5 sampai 10 anchor. Anchor yang dimaksud yaitu perilaku yang menunjukkan kinerja untuk setiap dimensi. Anchor tersebut disusun dari yang nilainya paling tinggi hingga yang nilainya paling rendah. Dan anchor tersebut itu dapat berupa critical incident yang diperoleh melalui analisis jabatan. Berikut adalah contoh Behavior Anchor Rating Scale. Yang pertama pada indikator disiplin. Di sini ada 5 rating. Untuk rating yang kelima, yang paling tinggi itu adalah hadir tepat waktu secara konsisten dengan keterlambatan 0%. Kemudian yang keempat, tingkat kehadiran lebih besar
lebih besar sama dengan 95%. Kemudian rating yang ketiga ada kehadiran tepat. Yang ketiga ada hadir tepat dan kadang suka terlambat datang dengan kondisi mendapatkan izin. Kemudian rating yang kedua tingkat absensi. Oke. Kemudian di sini untuk indikator yang kedua itu ada tanggung jawab, ada 5 rating juga. Seperti selalu mengerjakan tugas yang diberikan dan menyelesaikan tugas tepat waktu meski kadang-kadang melakukan kesalahan. Kemudian ada indikator teamwork. Jadi pada indikator ini masih sama dengan sebelumnya, ada 5 rating, salah satunya yaitu mengetahui tugas orang lain yang berhubungan dengan tugasnya serta bersedia mempertimbangkan usulan dari orang lain. Kemudian yang terakhir ada leadership. Nah, di leadership ini ratingnya juga ada 5, salah satunya itu bisa berupa tindakan tegas dan tidak memihak serta mampu mengemukakan pendapat dengan jelas. Baik, selanjutnya yaitu manajemen by objektif atau MBO. Jadi metode ini itu serangkaian standar yang menjadi target pencapaian setiap karyawan yang disesuaikan secara periodik melalui tingkat produktivitas karyawan ini. Perusahaan bisa menilai sejauh mana kinerja setiap karyawan secara efektif. Di sini kami mengambil contoh jurnal yaitu penilaian kinerja pegawai Puskesmas Rawasari, Kecamatan Tembalang, Semarang. Jadi di sini itu Puskesmas Rawasari itu menggunakan metode MBO dengan sasaran berbeda tiap pegawainya disesuaikan dengan fungsi dan jabatannya masing-masing. Penentuan target kerja disusun oleh pihak Dinas Kesehatan Kota Semarang. Terus berdasarkan titik acuan, Puskesmas Rawasari menggunakan penilaian kinerja berdasarkan hasil kerja melalui SKP dan berdasarkan perilaku kerja melalui perilaku kerja. Selanjutnya ada metode skala penilaian grafik, ini hampir mirip dengan yang pertama. Jadi metode ini menggunakan skala dari yang paling memuaskan sampai dari yang paling tidak memuaskan sampai yang luar biasa untuk setiap cirinya. Jadi metode ini banyak digunakan oleh perusahaan karena metode ini mudah dikembangkan dan dimodifikasi oleh perusahaan. Skala penilaian grafik ini memberikan penilaian yang khas. Di situ didaftarkan ciri-ciri seperti mutu dan kehadiran serta kisaran nilai kinerja dari yang tidak memuaskan sampai yang luar biasa. Untuk masing-masing bawahan dengan melingkari atau memeriksa skor yang paling baik menggambarkan kinerjanya untuk masing-masing ciri. Yang keempat itu adalah metode peringkat alternasi atau alternation ranking method. Jadi dilakukan dengan cara membuat peringkat karyawan dari yang terbaik sampai yang terburuk pada suatu atau banyak ciri. Yang kelima itu metode perbandingan berpasangan atau paired comparison method. Jadi ini itu memberikan peringkat kepada karyawan dengan membuat peta dari semua pasangan karyawan. Jadi karyawan itu dipasangkan lalu dibuat peringkatnya. Lanjut. Selanjutnya ada metode distribusi paksa atau forced distribution method. Jadi penilaian kerja yang mengklasifikasi karyawan menjadi 5 hingga 10 kelompok perusahaan normal dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Manajer atau supervisor terlebih dahulu mengobservasi kinerja karyawan, kemudian memasukkannya ke dalam klasifikasi karyawan. Lalu yang ketujuh ada metode incident kritis atau critical incident method. Jadi penilaian ini membuat catatan berisi contoh-contoh kebaikan yang tidak umum dan tidak dilakukan dengan waktu yang pasti. Kemudian penilaian mengulasnya dengan karyawan pada waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedelapan ada metode 360 derajat. Jadi metode ini itu memungkinkan pegawai untuk memperoleh penilaian dari segala arah, dari atasan, bawahan maupun rekan kerjanya yang selevel. Dari bawahan langsung yang bersangkutan kontribusi atau persentase penilaian terbesar tetap berasal dari atasan langsung dan atasan kedua di atasnya. Sementara menurut Putri tahun 2008, penilaian ini diberikan oleh pimpinan, bawahan, rekan sejawat, dan diri sendiri dapat memberikan hasil yang sangat akurat dan objektif mengenai
kinerja pihak yang dinilai. Semua informasi diperoleh dari berbagai sumber, yaitu pimpinan dan rekan sejawat, dapat menambah keakuratan dan keobjektifan dalam melakukan penilaian kinerja. Yang terakhir ini ada metode CRC atau Citizen Report Card. Jadi metode ini kinerjanya dinilai oleh pengguna layanannya, yaitu masyarakat sendiri. Jika dilihat dari tujuan CRC ini, yang dicapai itu adalah indeks kepuasan masyarakatnya, yang membedakan dengan indeks kepuasan pada proses dan penyelenggaraan penelitian. Indeks kepuasan masyarakat ini dilakukan oleh provider atau penyelenggara layanan publik terhadap warga yang menggunakan layanannya atau konsumennya, sedangkan CRC yang melakukan adalah lembaga non-pemerintah seperti lembaga penelitian independen, LSM, maupun masyarakat itu sendiri. Lanjut. Jadi ini ada contoh jurnalnya, di mana di sini Dinas Kesehatan di Surabaya ini menggunakan metode CRC dalam menilai kinerja Dinas Kesehatannya, yang dimana diusulkan oleh LSM masyarakat setempat. Selanjutnya yaitu subbab yang kelima mengenai objek penilaian. Next. Pada dasarnya ada dua aspek yang dapat dinilai, yaitu ada keluarannya, ada proses atau perilakunya. Ketergantungan pada jenis pekerjaan dan fokus penilaian yang dilakukan. Selanjutnya, penilaian keluaran maupun proses keduanya dapat digunakan untuk penilaian kinerja tergantung untuk tujuan penelitian. Yang pertama, pekerjaan yang sifatnya berulang dan keluarannya mudah diidentifikasikan, maka penilaiannya biasanya difokuskan pada keluarannya. Sedangkan pada pekerjaan yang hasilnya sulit diidentifikasikan, fokus penilaian ditujukan kepada aktivitas atau prosesnya. Selanjutnya, bila penilaian ditunjukkan untuk meningkatkan kompensasi atau upah atau bonus, fokus penilaian adalah keluarannya. Bila penilaian tujuannya untuk pengembangan personel, penilaian difokuskan kepada proses atau perilaku personel terhadap pekerjaan. Selanjutnya saya akan membahas pada review kepustakaan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Kini saya akan mengambil contoh artikel jurnal pada faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja penelitian dosen Universitas Komputer Indonesia, yang penulisnya adalah Poni Sukawesi Kurniati dan Tati Vidowati. Dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti kinerja dosen dari dharma penelitian karena dharma ini masih kurang mendapatkan perhatian. Metode penelitian yang digunakan adalah explanatory research dengan pendekatan kuantitatif. Teknik penentuan sampel menggunakan proportional random sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan angket, observasi, non-partisipasi. Studi pustaka, wawancara, tidak terstruktur, dan dokumentasi. Angket disebarkan kepada 65 orang dosen. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisa data kuantitatif dan skala Likert. Untuk mengetahui besarnya mempengaruhi, maka peneliti menggunakan PET analisis. Jadi, hasil analisis yang menunjukkan bahwa kinerja penelitian dosen dipengaruhi oleh kompetensi individu, dukungan manajemen, dan dukungan organisasi. Secara simultan, mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja dosen yang sebesar 32,5%, sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti oleh peneliti. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.